Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 kajian sosiologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah kelahiran dan perkembangan sosiologi. Latar belakang lahirnya sosiologi. Sosiologi tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir karena masyarakat di Eropa mengalami perubahan besar, sehingga para ilmuwan waktu itu butuh ilmu untuk memahami kenapa masyarakat berubah cepat sekali, kenapa terjadi konflik politik dan ekonomi, bagaimana membuat masyarakat tetap teratur. Ada dua peristiwa kunci yang melahirkan sosiologi. Yuk simak. Yang pertama, ada perubahan industri 1750 sampai 1850. Terjadi pertama kali di Inggris. Apa itu revolusi industri? Perubahan besar dari penggunaan tenaga manusia atau hewan ke mesin. Contohnya mesin uap, pabrik, tekstil, alat produksi modern. Dampak besar terhadap masyarakat. Yang pertama, urbanisasi besar-besaran. Orang pindah dari desa ke kota untuk kerja di pabrik. Kota jadi padat dan kumuh. Yang kedua, ada kelas sosial baru. Kelas buruh, proletar, kelas pemilik modal atau pabrik, bourgeois. Yang ketiga, masalah sosial meningkat. Misalnya kemiskinan, jam kerja tidak manusiawi, kriminalitas, eksploitasi buruh, dan anak-anak ikut kerja di pabrik. Yang keempat, ada keteraturan sosial hilang. Masyarakat yang dulunya hidup dengan tradisi desa kini berubah total. Mengapa penting untuk sosiologi? Karena para pemikir jadi sadar harus ada ilmu yang meneliti perubahan sosial dan masalah sosial secara ilmiah. Inilah awal lahirnya sosiologi. Yang kedua, ada revolusi Prancis 1789. Revolusi politik besar di Eropa. Apa yang terjadi? Rakyat menggulingkan kekuasaan raja dan bangsawan, lalu muncul prinsip baru, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dampak sosialnya, yang pertama ada struktur masyarakat berubah, tidak ada lagi kelas bangsawan dengan hak istimewa. Yang kedua, muncul ide demokrasi, masyarakat punya suara, bukan cuma raja. Yang ketiga, punya perubahan nilai dan norma hak asasi manusia diakui. Mengapa penting untuk sosiologi? Para ilmuwan bertanya, kenapa konflik politik bisa mengubah masyarakat total? Bagaimana menjaga tatanan masyarakat setelah revolusi? Hal ini mendorong lahirnya kajian tentang masyarakat, kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial. Tokoh-tokoh penting dalam sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, Bapak Sosiologi. Tokoh yang memberi nama sosiologi pertama kali. Ia percaya bahwa masyarakat bisa dipelajari secara ilmiah. Gagasannya positivisme atau masyarakat dipelajari seperti ilmu alam, statistika sosial atau keturunan, dan dinamika sosial atau perubahan. Yang kedua ada Emile Durkheim, menyebut sosiologi harus mempelajari fakta sosial, meneliti bagaimana norma, adat, moral, dan nilai mengikat masyarakat, fokus pada keteraturan sosial dan solidaritas. Yang ketiga ada Max Weber, menekankan makna tindakan manusia, menganalisis motif manusia, nilai, dan pemikiran dalam tindakan sosial, pencetus konsep tindakan sosial, rasionalitas, atau birokrasi modern. Yang keempat ada Karl Marx, fokus pada kelas sosial, ekonomi, dan konflik. Masyarakat berubah karena pertentangan kelas antara buruh dan pemilik modal. Sumber perubahan sosial
atau konflik kelas. Yang kedua, ada definisi ilmu sosiologi dan paradigma. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah, termasuk hubungan antar individu, interaksi antar kelompok, struktur sosial, masalah sosial, proses perubahan sosial, nilai dan norma yang mengatur kehidupan. Sosiologi memandang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan membentuk pola-pola tertentu. Paradigma dalam sosiologi. Paradigma itu apa sih? Paradigma cara pandang atau kacamata teori untuk memahami masyarakat. Ada 3 paradigma utama. Yang pertama ada paradigma fakta sosial atau Durkheim. Melihat masyarakat sebagai sesuatu yang mengatur perilaku manusia dari luar dirinya, seperti norma, aturan, hukum, adat istiadat, lembaga pendidikan, agama, dan struktur sosial. Paradigma ini menganggap manusia mengikuti aturan agar masyarakat tetap teratur. Yang kedua, ada paradigma definisi sosial, Max Weber. Melihat bahwa manusia bertindak berdasarkan makna, artinya sebelum melakukan tindakan, individu memikirkan tujuan, nilai, sikap, keyakinan, dan motivasi. Paradigma ini menekankan pemahaman mendalam tentang arti tindakan manusia. Yang ketiga, ada paradigma perilaku sosial. Fokus pada perilaku yang dapat diamati berasal dari psikologi behavioristik. Manusia bertindak karena stimulus atau rangsangan. Terus juga ada respon atau tindakan. Paradigma ini dipakai untuk mempelajari kebiasaan, pola konsumsi, dan perilaku massa. Yang ketiga, objek kajian sosiologi. Ini bagian paling panjang karena menyangkut semua hal yang dipelajari sosiologi. Yang pertama, ada norma dan lembaga sosial. Norma, aturan yang membimbing perilaku seperti sopan santun, larangan mencuri, aturan berpakaian, dan aturan belajar di sekolah. Norma menjaga keteraturan sosial. Yang kedua, ada lembaga sosial. Sistem norma yang terorganisasi, misal keluarga, sekolah, ekonomi, agama, dan politik. Fungsinya mengatur kebutuhan manusia, menjaga stabilitas masyarakat. Yang kedua, ada hubungan antar kelompok. Sosiologi mempelajari hubungan antar grup seperti kerjasama, persaingan, konflik, segregasi atau pemisahan, atau integrasi atau penyatuan. Ketiga, ada interaksi dan tindakan sosial. Interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Tindakan sosial, tindakan yang dilakukan karena mempertimbangkan orang lain. Contoh, senyum, menyapa, menolong, bekerja sama. Yang keempat, ada kelompok sosial. Sosiologi membedakan macam-macam kelompok. Kelompok primer, sekunder, formal, dan informal. Kelompok memengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Yang kelima, ada perubahan sosial. Perubahan dalam nilai, norma, perilaku, struktur, dan budaya. Penyebab teknologi, modernisasi, globalisasi, penemuan baru, kontak budaya lain, dan konflik. Yang keenam, ada struktur sosial, pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang pertama ada status, kedua ada peran, yang ketiga ada stratifikasi, yang keempat ada mobilitas sosial. Yang ketujuh ada kajian perempuan dan gender. Sosiologi membahas peran laki-laki dan perempuan, ketidaksetaraan gender, pembagian kerja, diskriminasi, dan stereotip gender. Yang kedelapan ada konformitas dan penyimpangan. Konformitas, perilaku mengikuti nilai atau norma sosial. Penyimpangan, perilaku yang melanggar nilai atau norma. Contoh penyebabnya teman sebaya, kontrol sosial lemah, pengaruh lingkungan, dan juga kurangnya sosialisasi.
kemudian ada kesejahteraan dan kemiskinan. Sosiologi melihat kemiskinan sebagai masalah struktural, kurangnya akses pendidikan, ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah. Yang ke-10 ada sosialisasi. Proses individu belajar dan nilai norma melalui keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, dan media massa. Kebudayaan. Sosiologi mengkaji nilai, norma, bahasa, simbol, tradisi, pengetahuan, dan teknologi. Yang ke-12 ada penduduk, menganalisis jumlah penduduk, pertumbuhan, migrasi, kepadatan, distribusi penduduk. Yang ke-13 ada perilaku kolektif dan gerakan sosial. Fenomena massa seperti demonstrasi, kerusuhan, kampanye sosial, aksi solidaritas, gerakan perubahan politik. Yang keempat, hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Yang pertama, dengan sejarah. Sejarah mempelajari peristiwa masa lalu. Sosiologi menganalisis pola sosial dari peristiwa itu. Contohnya, sosiologi menjelaskan dampak revolusi Prancis terhadap struktur masyarakat modern. Yang kedua, dengan antropologi. Antropologi budaya dan manusia primitif. Sosiologi masyarakat modern dan hubungan sosial. Dua-duanya mempelajari adat, ritual, dan tradisi. Yang ketiga, dengan ilmu politik. Politik, kekuasaan, pemerintah. Sosiologi, perilaku masyarakat terhadap kekuasaan. Contohnya, perilaku pemilih, opini publik. Yang keempat, dengan ekonomi. Ekonomi, uang, produksi besar, dan pasar. Sosiologi, perilaku sosial di balik ekonomi. Misal, kelas sosial memengaruhi pola konsumsi. Yang kelima, fungsi sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai perencanaan sosial. Sosiologi digunakan untuk merancang program pembangunan berdasarkan fakta sosial. Contohnya, merancang tata kota, pendidikan, dan transportasi. Yang kedua, sosiologi sebagai pembangunan. Sosiologi memberikan data tentang kebutuhan masyarakat, perilaku masyarakat, dan faktor budaya dalam pembangunan agar pembangunan tepat guna. Yang ketiga, sosiologi sebagai pemecahan permasalahan. Digunakan untuk menganalisis kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, penyimpangan, lalu mencari solusi ilmiah. Yang keempat, ada contoh fungsi lain. Yang pertama, memahami perubahan sosial. Yang kedua, menghindari konflik masyarakat. Yang ketiga, memprediksi dampak kebijakan. Yang keempat, meningkatkan keadilan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.